Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakunna jami'an. Insyaallah pada kali ini sanuraji'u darsana sanuraji al-ahadith allati qad darasna fi hadha al-fasli ad-dirasi ats-tsani. Kita akan murajaah hadis-hadis yang telah kita pelajari di dalam semester yang kedua ini. Wa qad sa'altu ba'dal akhawat, dan Ustaz juga telah bertanya kepada beberapa dari antunna bahwasanya kita itu dalam semester 2 ini mulai dari hadis yang ke-30. Maka kita akan murajaah dari hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30 ini adalah hadis yang sangat agung. Hadis pokok mencakup seluruh hukum-hukum agama, di mana Rasulullah SAW membagi hukum-hukum Allah menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah hal-hal yang wajib. Yang kedua adalah hal-hal yang haram. Yang ketiga adalah batasan-batasan hukum. Dan yang keempat adalah sesuatu yang didiamkan atau yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabda Rasulullah SAW dalam hadis ini, innallaha farada faraida, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan beberapa kewajiban. Fala tudayyi'uha, maka janganlah engkau menyia-nyiakannya. Maka di sini Allah telah mewajibkan beberapa hal dan menjadikannya sesuatu yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Contohnya salat, zakat, puasa, dan haji. Maka setiap muslim harus melakukannya tanpa meninggalkan sedikit pun darinya atau kurang dalam pelaksanaannya. Kemudian sabda Rasulullah, wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah telah memberikan batasan-batasan, maka janganlah engkau melampauinya. Maksudnya batasan di sini apa? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan perkara-perkara yang wajib, yang sunnah, dan yang mubah. Maka hal-hal tersebut yang sudah ditetapkan, janganlah dilanggar batasannya, sehingga nanti akan dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam sesuatu yang haram. Misalnya, contohnya adalah hukum-hukum warisan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dalam Al-Quran. Maka kita tidak boleh menambahkannya, kita tidak boleh menguranginya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 187, tilka hududullah fala taqrabuha, itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Tidak boleh kita mendekati larangan-larangan Allah. Jika sesuatu sunnah, maka tidak boleh kita jadikannya wajib atau haram. Ketika sesuatu itu mubah, maka kita tidak boleh menjadikannya haram kecuali dengan sebab-sebab tertentu. Kemudian sabda Rasulullah SAW, wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah juga telah mengharamkan beberapa perkara, maka kita tidak boleh melanggarnya. Maksudnya adalah bahwa semua yang Allah haramkan itu tidak boleh dilakukan oleh semua muslim dan harus ditinggalkannya, sebagaimana sabda Rasulullah yang dulu pernah kita sebutkan, manahaitukum anhu fajtanibuh, dalam hadis yang ke-9 Arba'in Nawawi, apa-apa yang aku larang maka jauhilah. Ini adalah arahan
perintah dari Rasulullah SAW supaya kita tidak melakukan perkara yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah yang terakhir, wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhatsu anha, dan mendiamkan beberapa perkara karena Allah kasih sayang terhadap hambanya, bukan karena lupa, maka janganlah kalian mencari-carinya. Ya, maksudnya adalah ya beberapa perkara yang memang tidak ada keterangannya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, maka perkara ini jangan dicari-cari. Contohnya misalnya ketika Rasulullah SAW menetapkan syariat haji, ya. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang nyeletuk, yang bertanya, ya Rasulullah, aku amin, apakah harus setiap tahun dilakukan? Nah, Rasulullah tidak menjawab sampai orang ini 3 kali bertanya kepada Rasulullah, aku amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun dilakukan? Apakah setiap tahun dilakukan? Sampai Rasulullah menjawab, kalau diwajibkan setiap tahun akan menyusahkan kalian. Nah, dan juga Allah telah melarang seperti ini ya. Allah melarang seperti ini, bertanya-tanya sesuatu ya yang dengan pertanyaan tersebut akan memburukkan keadaan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 101, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian bertanya perkara-perkara ya yang dengan pertanyaan itu kalian akan menjadi lebih buruk lagi. Maka tidak perlu kita mencari-cari sesuatu perkara yang sudah didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya pokok-pokok agama kita. Jika memang kita betul-betul ya ingin mengetahui agama kita, maka kita bisa kembali kepada 4 bagian tersebut ya. Perkara yang diwajibkan, perkara yang diharamkan, perkara yang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkara yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31 ini tentang zuhud. Izhad fid dunya yuhibbakallah wa zahad fi ma 'indan nas yuhibbakan nas. Ya, zuhudlah terhadap dunia, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, niscaya mereka akan mencintaimu. Berarti di antara salah satu wasilah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus bersifat zuhud terhadap dunia ini. Nah, apa yang dimaksudkan dengan zuhud di sini? Apa yang dimaksudkan dengan zuhud di sini? Ya. Zuhud di sini definisinya adalah meninggalkan segala sesuatu yang dapat menyibukkan dirinya dari mengingat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwasannya zuhud itu adalah orang-orang yang tidak bertemu dengan orang-orang sama sekali, adalah orang yang tidak bertemu dengan orang-orang sama sekali, atau zuhud adalah orang yang meninggalkan syahwat, atau orang yang meninggalkan rasa kenyang. Tapi yang paling dekat maknanya adalah seseorang yang meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan dirinya dari mengingat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud ya. Zuhud susah sekali kita untuk mempraktekkan zuhud di dalam dunia ini. Karena apa? Karena kadang-kadang kita ketika sudah suka ya dengan sesuatu, apalagi tentang candaan, tentang gurauan ya, kita akan tenggelam dalam gurauan tersebut sehingga kita jauh dalam sifat zuhud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah tentang zuhud. Kemudian sabda Rasulullah, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki orang lain,
niscaya mereka akan mencintaimu. Maksudnya apa? Jangan kalian sering minta-minta kepada orang lain, ya. Tabiat manusia, kebiasaan manusia itu adalah suka terhadap harta dan perhiasan dalam kehidupannya di dunia. Suka sekali apa yang ia miliki, ya, hartanya, rumahnya, mobilnya, ya. Dan kebanyakan dari manusia saking cintanya itu mereka itu selalu mempertahankan harta yang ia miliki. Tidak mau mereka mengeluarkan dan memberikannya kepada orang lain. Sangat bakhil sekali, ya. Makanya kita harus zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairul li anfusikum. Bertakwalah kepada Allah, ya, menurut kesanggupan kalian, dan dengarkan dan taat, dan berikanlah nafkah, ya. Nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, khairul li anfusikum. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pelihara dari kekikiran jiwanya itu, mereka itu tidak terpengaruh dengan apa-apa yang ada di tangan orang lain, tidak memen, tidak ingin terus terhadap apa yang didapatkan oleh orang lain, harta-harta orang lain, ya, tidak melihat menengok apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka jika demikian keadaan seorang, jika memang orang ini, ya, seperti itu, maka dia akan dicintai oleh orang lain. Karena apa? Dia akhirnya tidak menginginkan apa yang dipunyai oleh orang lain, apalagi orangnya itu mempunyai barang yang dia cintai. Aslinya misalnya dia pengen handphone, ya, yang harganya 15 juta, dia pengen sekali. Tiba-tiba temannya mendapatkan handphone tersebut, dan temannya ini, ya, menggunakan HP-nya di depan dia. Nah, karena dia misalnya zuhud, maka dia tidak akan meminta handphone tersebut, atau dia tidak akan menengok kepada handphone tersebut, ya. Kalau dia tidak zuhud, maka dia akan minta handphone tersebut, atau dia akan berangan-angan untuk mendapatkan handphone tersebut. Nah, ini yang namanya zuhud, ya. Zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian akhwati fillah, dalam hadis yang ke-32, al-hadis salis wal ishrun, ya, hadis yang sangat pendek sekali, ya. Perkataan singkat yang keluar dari mulut Rasulullah, dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bermakna luas. La darara wa la dirara. Artinya di sini apa? Janganlah berbuat hal yang berbahaya dan dilarang saling membahayakan. Nah, hadis ini, ya, pada zaman pandemi COVID-19 ini sangat diperlukan. Seseorang dilarang untuk berbuat hal yang berbahaya, tidak boleh menjangkiti orang lain, tidak boleh menularkan virus kepada orang lain, dan dilarang saling membahayakan, ya. Makanya di antara salah satu protokol yang betul-betul harus dijaga adalah kesehatan. Jika di antara kita ada yang memang tidak perhatian dengan protokol kesehatan, ketika bertemu dengan keluarganya, ketika bertemu dengan orang lain, tidak memerhatikan kesehatan, tidak memakai masker, tidak memakai hand sanitizer dan lain-lain, maka itu bisa jadi masuk ke dalam perkara la dororo wala diror. Dia akan membahayakan kepada orang lain, apalagi keluarganya, istrinya, orang tuanya, anaknya, adik-adiknya berbahaya. Maka jika kita keluar ada keperluan, kemudian kita balik ke rumah lagi, maka sebaiknya kita membersihkan diri dulu, atau
kita tidak perlu untuk keluar rumah kalau misalnya kita tidak mempunyai keperluan. La dororo wa la dirar. Dan Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba juga mempraktekkan hadis ini. La dororo wa la dirar, yaitu apa? Dengan melaksanakan pembelajaran jarak jauh lagi. Sehingga kita juga yang dalam pondok tidak membahayakan santri, dan santri juga tidak membahayakan kita yang berada di dalam pondok. Jadi kita sangat menjaga yang namanya jiwa manusia, tidak seperti orang-orang yang lain, yang mana mereka bilang mereka adalah orang yang paling tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka lupa mereka mempunyai orang-orang yang berada di sekitar mereka. Mereka mempunyai keluarga yang harus dijaga, ya. Seperti itulah, ya. Dan tawakal harus ditemankan dengan usaha supaya kita bisa jauh dari yang namanya berbahaya. Taib, tidak panjang lebar. Taib. Arti dari la dororo wa la dirara itu banyak, ya. Nah, sabda Rasulullah SAW, la dororo wa la dirara, janganlah berbuat hal berbahaya dan dilarang saling membahayakan. Nah, perkataan ini zahirnya adalah merupakan berita, tapi berita yang bermakna larangan, perintah, ya, dari Rasulullah SAW. Artinya adalah larangan untuk berbuat hal berbahaya dan saling membahayakan. Maka artinya doror, ya. Doror yang pertama itu artinya larangan berbuat bahaya. Berbuat bahaya bisa muncul dari perbuatan manusia, baik sengaja ataupun tidak. Adapun yang diror yang kedua artinya adalah saling membahayakan. Artinya dengan sengaja. Nah, di sini para ulama berselisih pendapat. Ya, apa bedanya antara dua kalimat ini? Ada yang mengatakan bahwasannya kalimatnya itu artinya sama, tidak ada perbedaan, hanya saja yang kedua itu penekanan bagi yang pertama. Tapi beberapa ulama menyebutkan perbedaannya. Di antaranya adalah, ya, perhatikan, ad-doror, la dororo, itu artinya adalah seseorang, ya, memudaratkan orang lain, ya, membahayakan orang lain, dan dia mengambil manfaat dari perbuatan buruknya tersebut. Ya, dia sudah membahayakan untuk mengambil manfaat dari orang tersebut. Nah, la diror artinya orang yang membahayakan orang lain, ya, tapi dia tidak mengambil manfaat dari perbuatan buruknya tersebut. Nah, ini diantara perkataan perbedaan diantara doror dan diror. Ada juga yang mengatakan, ya, dan yang tadi itu adalah perkataannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ini sekarang yang akan Ustadz sebutkan adalah perkataan dari Ibnu Abdil Bar, ya, dan Ibnu Salah. Katanya ad-doror itu adalah seorang yang memberikan bahaya kepada orang lain yang tidak pernah memberikan mudarat kepadanya, ya. Membahayakan orang lain yang tidak pernah memberikan bahaya terhadap dirinya, ya. Adapun diror adalah membahayakan orang lain yang pernah membahayakan dirinya sendiri, ya. Dan ini adalah maksud-maksud yang betul semua, tidak ada yang salah, betul semua. Semuanya mencakup dalam arti la dorara wala dirar. Tapi, ya, la dorara wala dirar ini
itu ketika kita membahayakan orang lain yang tidak dalam hak, tidak dalam kebenaran, ya, dalam rangka zalim terhadap orang lain. Adapun jika masalahnya adalah tentang hak, tentang kebenaran, misalnya kita membahayakan orang lain dengan kisos, ya, atau mengambil harta orang lain karena dia tidak mau melunasi hutangnya. Jadi kita mengambil harta orang lain secara paksa, maka itu boleh. Itu bukan la darara wa la dirar, tapi itu harus dilakukan untuk menegakkan keadilan. Dan juga kisos, misalnya memotong, ya, tangan orang lain, membunuh orang lain karena dia membunuh orang, maka itu tidak masalah, tidak masuk ke dalam la darara wala dirar. Nah, berarti hadis ini adalah hadis yang sangat penting, apalagi di masa pandemi ini. Kita harus benar-benar membaca syarahnya, ya. La darara wala dirar. Baik, hadis yang terakhir insyaallah pada hari ini yang kita akan murojaah adalah hadis ke-33. Hadis ini juga adalah hadis yang betul-betul penting, apalagi dalam masalah perselisihan, ya. Dan hadis ini merupakan salah satu pokok dasar hukum-hukum Islam dan rujukan yang paling baik dalam masalah perselisihan dan permusuhan. Coba lihat sabda Rasulullah SAW, "Lau yu'tan nasu bida'wahum." Jika semua orang diberi hak, ya, hanya dengan dakwaan mereka, la da'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Mereka pasti banyak akan mengklaim harta orang lain dan darah-darah mereka. Maksudnya apa? Jika seseorang itu, ya, dengan mudahnya mendapatkan sesuatu dengan menuduh orang lain, ya, mereka akan menuduh, ya, akan mengklaim, akan mendakwakan, ya, harta-harta, ya, orang lain dan darah-darah mereka, ya. Tapi agama Islam datang dengan peraturan. Kata Rasulullah, walakinnal bayyinata 'alal mudda'i. Tapi seorang pendakwa itu harus mendatangkan bukti-bukti, penjelasan-penjelasan, ya. Wal yaminu 'ala man ankara. Dan orang yang terdakwa, jika dia mau mengingkari dakwaan si pendakwa, maka dia harus bersumpah. Maka ini adalah salah satu, ya, cara agama Islam menutup celah kezaliman, supaya si pendakwa tidak semena-mena mengambil hak orang lain hanya dengan tuduhannya saja. Maka jika penuduh ingin menuduh orang, maka dia harus mendatangkan bukti-bukti tersebut. Kata Imam An-Nawawi, ya, dalam syarah Arba'in, ya, kata beliau, alasan bukti itu harus didatangkan oleh si pendakwa karena ia telah mendakwa dan menuduh sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Makanya dia harus mendatangkan bukti, karena si pendakwa ini menuduh sesuatu yang tidak ada dalam kenyataannya. Aslinya tidak ada, tapi dia menuduh seseorang. Sedangkan hukum asal segala sesuatu, ya, adalah seseorang itu terlepas atau terbebas dari segala tuduhan. Jadi aslinya yang dituduh ini aslinya tidak mempunyai apa-apa. Misalnya, ya, kita secara zahir melihat tidak ada apa-apa, tapi tiba-tiba datang si penuduh menuduh orang ini. Maka yang menuduh harus mendatangkan bukti-bukti tersebut. Nah, jika si yang dituduh itu ingin mengingkari, maka dia harus bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika dia telah bersumpah, padahal misalnya si penuduh mendatangkan bukti-bukti yang jelas misalnya, tapi yang tertuduh tidak mau mengakuinya dan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu perkaranya
bainahu wa bainallah, di antara dia dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu hadis yang ke-33. Nah, di antara yang harus diperhatikan adalah ketika di akhirat nanti, kita sebagai seorang hamba Allah itu mengaku bahwasanya kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai pengaku, ya, kita harus mendatangkan bukti-bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada, maka itu adalah hanya omong kosong doang. Nonsense, ya, tidak ada isinya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah," jika engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nanti engkau akan dicintai oleh Allah dan dosanya akan diampuni, ya. Itu konsekuensi bagi orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Harus mendatangkan bukti. Buktinya apa? Mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan tidak mendatangkan sesuatu yang baru atau bid'ah atau sesuatu yang khurafat dan lain-lain yang melanggar peraturan agama ini. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai sini saja murojaah kita sampai hadis ke-33. 4 hadis sudah kita murojaah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan murojaah. Ya, kalau bisa kita murojaah sampai hadis yang ke-42. Kalau tidak, fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah dengan kesanggupan kita. Wallahu taala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.